kenal Bapak Ibu semuanya yang baru pertama kali ketemu saya. Nama saya Pamela. Saya biasa dipanggil Pamela, biasa juga dipanggil Lala, sama beberapa teman-teman KTM yang sudah sangat lama yang lebih dulu dari saya. Apa itu sehat mental? Menurut WHO, sehat mental adalah satu kondisi ketika seseorang individu itu, terima kasih, ya, sejahtera, well-being. Sejahtera yang bagaimana? Sejahtera di mana setiap individu ini menyadari bahwa dia punya potensi, punya kemampuan. Lalu ciri ketiga apa? Bisa mengatasi stres sehari-hari. Jadi masih bisa berfungsi. Ya, yang berikutnya kan dibilang tuh, bisa bekerja secara produktif dan berbuah dalam pekerjaannya. Dan bukan cuma berhenti sampai di situ, tapi juga bisa memberikan kontribusi kepada komunitas, kepada masyarakat sekitarnya. Jadi artinya, betul, waktu itu saya masih bisa ngerjain pekerjaan saya, masih. Nggak ada komplain dari guru, nggak ada komplain dari orang tua, tidak ada komplain dari Capsek. Tapi mungkin sebagian diri saya ketika mengerjakan tesis terganggu. Dan apakah saya sejahtera dengan nangis terus? Tentu tidak. Kalau nomor satu, kondisi sejahtera aja tidak terpenuhi, berarti mungkin memang betul tadi yang Bapak Ibu bilang. Masa-masa itu saya sedang tidak sehat mental. Masalahnya waktu itu, kesehatan mental itu belum ngetren kayak sekarang. Jadi saya nggak tahu, padahal saya mahasiswa psikologi kan. Saya nggak tahu kalau saya itu lagi nggak sehat mental gitu. Saya nggak cerita sama dosen saya, nggak cerita sama dosen membimbing, dosen wali, pokoknya gitu weh. Untung bersyukur saya punya sel, promo nih jadinya ya buat teman-teman KTM. Tapi itu betul, saya punya sel dan sel KTM itu menolong saya sangat pada waktu itu. Kalau enggak, mungkin saya tidak akan berdiri di sini saat ini. Nah, lalu kalau kita tahu bahwa sehat mental adalah kondisi sejahtera ya dengan semua persyaratannya. Apa aja yang mempengaruhi kesehatan mental kita? Ada banyak hal tentu. Tapi kali ini saya hanya akan membahas dari sisi sistem tubuh kita, sistem otak dan badan kita secara neurobiologi, ya. Dan di satu sisi dari bagaimana saya menangkap kesehatan mental ini dilihat atau bagaimana kesehatan mental ini bisa kita dapatkan dari bagaimana sistem otak dan badan kita bekerja. Saya percaya bahwa sesungguhnya ketika kita melangkah, berjuang untuk menjadi pribadi yang sehat mental, sebenarnya sebagai seorang beriman, kita sedang melangkah menuju kekudusan. Langsung ada yang gini, kok bisa? Bisa, mari kita lihat. Bapak Ibu, rekan-rekan semua, kita dikaruniai otak yang sama. Otak saya, otak Bapak Ibu, rekan-rekan semua sama. Penelitian terbaru mengatakan bahwa otak kita yang hanya sebesar ini punya 1-4 kuadriliun jaringan sinaps. Bayangkan, otak kita hanya sebesar ini, isi jaringan sinapsnya itu lebih dari 1 triliun. Otak, kalau dilihat dengan teleskop, dibandingkan dengan bumi, dari luar angkasa dilihat pakai ini ya, teleskop, pakai mikroskop, dibandingkan dengan bumi dilihat pakai teleskop, kerumitan jaringan-jaringan sinapsnya sama dengan bagaimana bumi dilihat dari luar angkasa. Betapa ajaibnya Tuhan menjadikan kita. Dan si jaringan sinaps ini selalu scanning. 1-4 kuadriliun ini ya, selalu scanning 24 jam. Apa yang dia scanning? Otak kita tuh kayak HP. HP bisa nangkap sinyal kan? Ya, sama. Otak itu bisa juga nangkap sinyal. Sinyal apa? Sinyal frekuensi perasaan. Ada frekuensi yang rendah, ada frekuensi yang tinggi. Apa yang terjadi ketika sistem otak dan badan kita menangkap frekuensi yang rendah? Kalau yang ditangkap pada frekuensi yang rendah, otak akan terkontraksi. Ibaratnya kalau pakai perumpamaannya kayak per gitu ya, atau kayak karet, mungkin dia seperti seolah-olah kayak menyusut gitu. Dan ketika otak terkontraksi, apa yang terjadi? Secara otomatis
tanpa kita sadarin, sistem otak sama badan kita akan langsung keluar defense mechanism. Saya pakai pendekatan neurobiologi sekarang karena saya mendalami psikoterapi brain spotting. Ya. Ada 3 yang utama. Ada fight response, ada flight response, ada freeze response. Lalu yang lainnya ada fawn, nempel terus ya kalau fawn tuh, bergantung terus sama orang lain. Ke kamar mandi minta ditemenin, karena saking takutnya mungkin ya. Semua kemana-mana butuh ditemenin. Atau yang paling ekstrim, disosiatif. Ketika satu individu sudah tidak sanggup lagi menerima kenyataan sebagaimana apa adanya. Hipokampus, bagian memori di otaknya, error. Dia tidak lagi bisa membedakan mana dahulu, mana sekarang, mana yang akan datang. Terjadilah disosiasi. Teman-teman yang ngikutin berita, mungkin pernah tahu ya, kasus yang lagi viral belakangan ini, kebaya merah. Kalau teman-teman tahu, di situ dibilang punya 31 kepribadian. Itu disosiatif. Udah gak bisa connect lagi sama dirinya sendiri. Sebaliknya, apa yang terjadi kalau yang diterima sama otak adalah frekuensi yang tinggi? Otak akan terekspansi, berkembang. Dan ketika berkembang, maka sistem otak dan badan kita akan terbuka untuk menerima berbagai macam informasi baru, untuk mempelajari hal-hal baru, termasuk kebiasaan baru, ya, untuk memproses informasi lama menjadi informasi baru. Dan healing adalah tentang memproses informasi lama menjadi sesuatu yang baru, memiliki makna yang berbeda. Mari kita lihat, apa dan yang mana yang rendah dan apa dan yang mana yang tinggi. Ya, saya ambil ini dari Dr. Hawkins. Ya, Dr. Hawkins ini, dia bikin penelitian selama 20 tahun tentang frekuensi. Jadi, dia bisa sampai membedakan ketika orang frekuensinya rendah, dia pakai alat tuh yang untuk disebutnya kinesiologi muscle test. Jadi kalau orang frekuensinya rendah, dampaknya ke fisik, otot-ototnya akan melemah. Makanya kenapa kalau mentalnya nggak sehat, bisa pengaruh ke kesehatan fisik. Sebaliknya, kalau frekuensinya tinggi, maka otot-ototnya juga akan lebih kuat. Ya, dan Dr. Hawkins melakukan ini selama 20 tahun. Kita lihat dari yang paling bawah. Saya cuma mau cerita yang bagian sebelah paling kirinya kita ya. Jadi ada shame di situ, kalau Bapak Ibu bisa lihat. Ya, ada shame, guilt, apathy, grief, fear, desire, sampai courage. Itu yang rendah. Di sebelah kanannya ada tulisan 200. Itu frekuensinya. Jadi frekuensi 200 ke bawah adalah frekuensi yang rendah. Ya, 200 ke bawah yang muncul adalah tadi yang saya bilang, defense mechanism atau survival mode. 200 ke atas dimulai dari netral sampai enlightenment, ini ada frekuensi yang tinggi. Otak kita bisa menangkap frekuensi ini dan bisa juga memancarkan. Ya, makanya kan Bapak Ibu mungkin bisa ngerasain kalau dekat rumah Eko misalnya, pasti happy gitu kan ya, seneng, pengen dengerin gitu. Beda kalau misalnya yang masuk saya tampangnya jutek gitu kan ya, misalnya. Pasti gak pengen deketin. Kenapa? Karena otak kita menangkap, oh Romo Eko mah frekuensinya tinggi, lagi joy, lagi happy gitu kan, peace. Begitu saya masuk mungkin frekuensinya rendah, mungkin anger yang dibawa. Saya akan coba bahas sekilas karena ini terlalu banyak kalau mau dibahas lebih detail. Oke, mari kita mulai dari shame. Shame, oh ya itu, saya ada di mana ya, Bapak Ibu sambil coba rasakan tadi ada di frekuensi yang mana. Shame dan guilt, malu dan rasa bersalah. Ini 11-12, frekuensinya 20 dan 30. Dr. Hawkins mengatakan bahwa frekuensi ini adalah frekuensi yang paling berbahaya, terutama shame. Mengapa? Karena dibilangnya close to death, dekat kematian frekuensinya tuh. Kenapa dibilang begitu? Ketika orang punya rasa malu yang tidak dia sadari dan itu terus-menerus berkepanjangan, atau rasa bersalah yang disimpan di bawah sadar dan terus-menerus berkepanjangan, akan sangat mudah menarik frekuensi yang lain ke bawah.
Dan ini betul, saya punya banyak klien yang rasa shame-nya itu terlalu kuat. Setengah mati rasanya naikin frekuensinya supaya kemudian healing-nya bisa terus masuk gitu. Proses hari ini bagus, minggu depan nanti dia ada sesuatu yang baru men-trigger dia lagi gitu. Sangat kuat freeze flight response-nya. Ya, mulai dari menutup diri, menghindari, nggak mau keluar, pakai masker kalau ketemu orang. Pakai maskernya bukan karena prokes, bukan. Karena malu. Serius, ada yang kayak gitu. Kalau perlu pakai helm dia. Ya, itu kejadian loh. Sampai apa akhirnya? Pengen bunuh diri. Dan itu muncul terus gitu pikiran bunuh dirinya. Ya. Self esteemnya rendah. Penghargaan terhadap diri sendirinya rendah. Beberapa yang sangat ekstrim, ketika sudah mulai disosiasi, ada halusinasi misalnya. Ada delusi misalnya. Ada paranoid. Sampai ke arah psikosis. Rasa bersalah yang begitu tinggi juga bisa menimbulkan psikosomatis. Ya, jadi psikosomatis itu apa? Psikosomatis itu kalau misalnya seseorang merasa dirinya tuh ada sakit tertentu gitu ya. Migrain lah misalnya, GERD, asma, terus pegel-pegel, tuh ya yang paling banyak biasanya itu. Tapi kalau dicek ke dokter, nggak apa-apa dokter bilang. Jadi disuruhnya ke psikolog. Sampai seperti itu. Apa contohnya? Misalnya, bisa cek ya ke diri sendiri ataupun orang di sekitar Bapak Ibu. Misalnya, aduh Bu, atuh mah Bu mah, saya mah udah gak ada apa-apanya Bu, beneran gak ada apa-apanya. Padahal ini anak baru aja diterima di satu sekolah bergengsi. Ya. Tapi dia bilang, gak ada apa-apanya tuh Bu, saya mah, kan kamu diterima. Tapi kan teman-teman saya yang lain juga diterima Bu. Ya tapi kan kamu tetap diterima. Ya kan teman-teman lain saya yang lebih pintar diterima. Terus kata saya, malu atulah Bu, teman-teman saya pasti nilainya jauh lebih tinggi dari saya. Saya bilang, tetap kenyataannya kamu diterima kan? Iya Bu, tapi tetap juga saya gak ada apa-apanya Bu. Dan itu setiap sesi diulang lagi. Atau misalnya, saya malu Bu, sama kondisi anak saya. Kenapa ya dia kalau dikasih tahu teh kayak gak ngerti-ngerti gitu. Maksudnya dikasih tahu tuh, dikasih instruksi tuh gak ngerti-ngerti. Saya malu Bu. Saya malu Bu, karena suami saya gak kerja. Mama malu, ai kamu teh kelakuan menikah gitu. Masa psikolog teh mama dipanggil ke sekolah ya sama guru. Beneran, saya soalnya pernah mengalami masa itu. Anak saya bukan berulah sih, dia terlalu pintar ya tingkah lakunya. Tapi sampai kemudian berkonflik sama teman dan saya dipanggil mulu sama orang tua. Sama orang tua yang bermasalah dengan anak saya dan sama guru. Dan betul, saya jatuh dalam frekuensi ini. Saya bilang sama dia, kamu bikin malu. Mama tuh psikolog, baru tadi dia masih 3 tahun gitu kan ya. Psikolognya apa juga mungkin yang gak tahu kan ya. Ya dan saya ngomongnya gak kayak gini ya Bapak Ibu, jangan bayangkan saya ngomong dengan nada yang seperti ini. Dengan nada yang jauh lebih murka gitu. Sama juga dengan rasa bersalah. Misalnya apa? Kalau dia merasa bersalah dan malu, karena dia tahu dia pernah melakukan satu dosa tertentu. Selingkuh misalnya. Pornografi misalnya. Canduan. Atau misalnya ngebully temen sampai segitunya. Atau mungkin udah jelas-jelas dia beneran pelakor. Orang ini menyimpan rasa malu dan rasa bersalah yang berkepanjangan. Dan disimpan terus-menerus di alam bawah sadarnya. Dari mana datangnya rasa malu dan rasa bersalah yang seperti itu? Dari trauma biasanya. Gabor Mate mengatakan bahwa trauma itu bukan tentang kejadiannya, bukan. Tetapi tentang bagaimana kita merespon satu kejadian. Buat satu orang, satu kejadian mungkin gak apa-apa buat dia, tapi buat orang lain menjadi traumatik. Atau sebaliknya, buat satu orang itu traumatik, tapi buat yang lain gak apa-apa. Dan orang yang sensitif, Gabor Mate mengatakan dalam satu keluarga biasanya seenggaknya ada satu orang nih, satu keluarga besar ya, biasanya ada satu orang seenggaknya yang sensitif. Dan orang-orang yang sensitif adalah orang-orang yang paling rentan untuk mengalami trauma. Saya ingat
Contoh di Alkitab ketika saya mengerjakan slide ini. Waktu awal-awal saya masih ikut di KTM, lalu saya ikut kaderisasi ya, di Cikanyere. Waktu itu kami berkesempatan didampinginnya sama Romo Robi Wawar. Kita tahu dua murid Yesus yang pernah melakukan kesalahan dalam tanda kutip ya. Yang paling terkenal melakukan kesalahan siapa? Petrus, ada yang dari belakang. Satu lagi, Yudas. Apa bedanya mereka berdua? Yang satu apa? Yang satu bertobat, satu lagi yang bertobat siapa? Petrus. Satu lagi, Yudas. Kenapa yang satu bertobat dan kenapa yang satu enggak bertobat gitu? Tahu nggak kenapa? Romo Mobi Wawar menceritakan dengan sangat indah. Ya, dia bilang gini, Yudas ketika mengembalikan keping perak yang dia terima, kan dia menyesal. Lalu dia pergi tuh ke para Farisi, dia balikin duitnya. Tapi apa yang terjadi? Para Farisinya ngapain? Nggak mau tahu, ya kan? Kasarnya gini mungkin ya, kalau zaman now kasarnya gini. Terserah, urus sendiri sana gitu. Itu kan padahal sebenarnya Yesusnya belum disalib kan ya. Terserah gitu, urus sendiri terserah dah, duitnya udah lu terima gitu. Kasarnya kok sekarang. Sedangkan Petrus, dia melihat Tuhan Yesus yang keluar. Lalu ayam berkokok. Dan sedihlah hati Petrus. Yudas dalam rasa bersalahnya, dia menatap mata para Farisi. Mata yang menyalahkan. Mata yang sinis. Sedangkan Petrus menatap mata Yesus. Mata yang penuh belas kasih. Mata yang tidak menjudge. Jadi, kita sebagai pribadi, mata mana yang sering kita pancarkan kepada orang-orang terdekat kita? Syukurin lu, udah gue bilang juga, makanya nurut kata istri gitu. Tuh. Makanya nurut kata mama. Mungkin gak diomongin juga, tapi dalam hati kan terpancar. Frekuensi itu terpancar. Jangan salah loh Bapak Ibu, Dr. Hawkins bilang bahkan ketika kita memikirkannya, frekuensi itu terpancar. Makanya kenapa kalau saya balik ke frekuensi tinggi ya, orang-orang sering bilang kan, sending you love, pray, positive thoughts gitu. Itu teh gak main-main. Itu teh frekuensinya betul-betul bisa terpancar. Ketika kita memikirkan orang lain dengan penuh kasih, orang yang non jauh di sana bisa menangkapnya. Sama juga, ketika yang kita pikirkan, makanya nurut, dibilang juga, makanya dengerin, udah aku bilang kan kemarin jangan gini, itu juga terpancar. Mata mana yang mau kita bawa pada setiap orang yang di dekat kita? Di atasnya shame dan guilt ini ada yang namanya apati. Apati ini paling nyebelin, kalau kata Dr. Hawkins, ya bisa menjadi beban hidup buat orang-orang terdekatnya. Kenapa? Karena orang-orang yang apatis ini, dia tuh ya hidup segan, tapi mati juga gak mau gitu. Ditanya, mau makan ini apa itu? Gak tahu. Udah mandi belum? Gak tahu. Kamu tuh tujuan hidupnya pengen apa sih? Gak tahu. Boro-boro tujuan hidup ditanya makan A, B, apa C aja gak tahu gitu. Buat pendampingnya, buat anggota keluarganya yang punya anggota keluarga yang apati, ini betul-betul bisa menjadi sangat menyebalkan. Ya. Dan akhirnya frekuensinya di rumah muter terus jadi rendah. Sekali lagi, apatis juga bisa terjadi karena trauma. Karena apatis itu sesungguhnya freeze respon. Udah kayak gak punya energi, gak punya daya gitu. Gak tahu mau ngapain, kehilangan harapan, putus asa, dan pada akhirnya bisa tertarik sampai tingkah laku self-harm atau bunuh diri. Karena udah gak tahu lagi mau ngapain gitu. Walaupun dia bunuh diri juga mungkin dia takut gitu. Ya, di atasnya apatis, ada grieving. Grieving itu sedih, berduka, merasa kehilangan. Grieving banyak terjadi, banyak dialami selama masa pandemi kemarin. Betul?
Ya, 2020 sampai 2021 terutama. Banyak orang mengalami kasus grieving karena kehilangan orang yang terdekat. Grieving yang berkepanjangan bisa membuat seseorang jatuh dalam penyesalan. Nyesel, kenapa sih aku pilih meritnya sama si A? Nyesel, kenapa sih aku tuh gak dengerin kata orang tua? Nyesel, kenapa kemarin gak sempet ngasih yang terbaik buat papa mama misalnya? Nyesel, kenapa kemarin kasar sama anak? Jatuh terus dalam rasa penyesalan. Dan pada akhirnya, orang-orang yang terjebak dalam frekuensi grieving, dia akan jatuh dalam depresi. Jadi teman-teman, sekali lagi, kalau kita tahu bahwa kita perlu membawa mata yang penuh kasih pada orang-orang yang sedang dalam frekuensi rendah, kalau kita berhadapan mereka yang sedang dalam fase grieving, termasuk mereka yang merasa kehilangan orang-orang terdekat, meninggal gitu ya maksudnya ya, entah orang terdekat, entah doginya, entah pekerjaannya gitu. Gak perlu banyak ngomong, hadir aja dengan penuh kasih. Karena grieving tidak mengenal ruang dan waktu. Lalu, kalau begitu, apa yang kita perlukan? Ya. Sudah dikatakan tadi bahwa frekuensi 200 ke atas adalah frekuensi yang perlu untuk frekuensi tinggi. 200 ke atas dimulai dari mana? Dari courage, saya akan lompat. Keberanian. Keberanian untuk apa? Keberanian terutama untuk mengenali, aku lagi merasa apa sih? Karena banyak sekali orang kemudian terjebak pada merasa bahwa, enggak kok, aku enggak apa-apa. Aku baik-baik aja. Aku oke kok. Aku enggak sedih kok. Aku enggak marah kok gitu. Tapi jantungnya deg-degan. Tapi mahnya tiap hari kambuh. Berani masuk dalam diri sendiri. Kenali apa yang kita rasakan. Dan terutama keberanian ini bisa kita dapatkan kalau kita berani melangkah mendekat pada Tuhan. Di Ibrani dikatakan, maka marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita mendapatkan rahmat dan pertolongan pada waktunya. Berikutnya, yang frekuensi lebih tinggi ada neutrality, ada willingness, ada acceptance. Ketika kita mulai berani masuk ke dalam diri kita, maka kemudian kita akan menanggalkan perasaan kita sebagai korban. Kita non-judgmental lagi terhadap diri kita. Kita berani memeluk diri kita sendiri. Dan disinilah kemudian Dr. Harkis mengatakan pintu healing kita akan terbuka. Disertai dengan bagaimana kita memahami apa yang terjadi. Paling tinggi ada love, joy, dan peace. Familiar buat kita semua sebagai umat beriman. Dan saya mau tekankan, Dr. Hawkins bilang bahwa doa devosional memiliki frekuensi 500 ke atas. Jadi, ekaristi, adorasi, rosario, kerahiman ilahi, semua bentuk doa devosi adalah doa yang bisa menghantarkan kita menjadi semakin sehat mental, memancarkan frekuensi yang tinggi, dan pada akhirnya melangkah menuju kekudusan. Sampai pada akhirnya akan sampai pada enlightenment. Ya, ini santo-santa yang sudah sampai di sini. Oke, yuk. Saya mau kasih tips untuk Bapak dan Ibu. Ya. Boleh minta tolong Ko Bambang? Daripada ngomongin banyak-banyak gitu kan teorinya, saya sebenarnya nggak terlalu suka banyak ngomongin teori, lebih seneng banyak ngasih tips gitu ya. Supaya bisa dipakai gitu. Kan ini kan tentang frekuensi nih. Ya. Kalau kita punya frekuensi rendah, tanpa kita sadarin, misalnya nih, kita nggak sadar kalau kita tuh bawa kemarahan, kesedihan, ketakutan gitu ya. Kita bisa melepaskannya juga secara neurobiologis. Pakai 5 jari, namanya finger holds, ini dari kapasitar. Ibu jari, ini kaitannya sama strong emotion. Rasa nggak enak yang sangat kuat. Atau sadness, atau tears. Ingatnya gampang, Bapak Ibu. Kalau ada orang yang ngasih gini, ke kita kan kita seneng ya. Tapi coba kalau ada yang ngasihnya gini, kumaha atuh. Sedih kan? Nah, jadi ini tentang kesedihan.
Ya. Telunjuk. Tentang? Ada yang mau nebak? Takut. Rasa bersalah. Gampang ingatnya. Kalau ditunjuk-tunjuk, kamu tuh gitu kan ya. Kan gak pernah ya, aku tuh gitu kan, jarang kan pasti. Kamu tuh. Nah, ini entah rasa takut, rasa bersalah, disalah-salahin, atau menyalahkan. Jari tengah, paling gampang. Udah tahu kan kira-kira apa? Ya, ini marah dan turunannya. Kecewa, kesel, murka, bermusuhan, benci gitu. Jari tengah. Jari manis, nah mungkin ini yang perlu diingat. Jari manis itu tentang stres, khawatir, cemas. Jari kelingking, sama seperti dia yang bentuknya kecil, ini tentang rasa rendah diri. Rasa rendah diri karena apa? Mungkin karena rasa malu. Jadi mungkin malu tuh ada juga di sini. Inferior, minder, gak pede, merasa gak bisa apa-apa. Ini di kelingking. Cara paling sederhana untuk kita bisa rilis ini kita masuk ke frekuensi neutrality ya di atas courage. Cara paling sederhana dengan kita menggenggam jari kita. Kita akan coba lakukan sekarang dalam hening, ditemanin musik. Oke? Saya mau ajak Bapak Ibu rekan-rekan semua untuk duduk senyaman mungkin. Yang mau buka mata silakan buka mata, yang mau tutup mata silakan tutup mata. Dan tadi pendamping kita yang utama supaya kita sehat mental kan Tuhan, Roh Kudus. Tuh, karena dia sumbernya. Dia sumbernya cinta, dia sumbernya damai sejahtera, dia sumbernya willingness, dia sumbernya acceptance, dia sumbernya enlightenment. Saya mau ajak Bapak Ibu duduk yang nyaman. Lalu, coba rasakan, kalau perlu dengan imajinasi iman. Rasakan, bayangkan kehadiran Tuhan buat Bapak Ibu sekalian. Mungkin boleh seperti melihat wajah Yesus, lilin, gereja, sakramen Maha Kudus atau Roh Kudus. Terserah yang mana yang bisa membuat rekan-rekan mengalami, merasakan, ya Tuhan hadir buat saya sekarang. Kalau sudah, kunci posisi mata Bapak dan Ibu tertuju pada Tuhan. Dan kita akan masuk lebih dalam. Kalau Bapak Ibu siap, genggam Ibu jari Bapak dan Ibu. Kalau ada kesedihan yang terpendam mungkin yang kita nggak sadarin, izinkan untuk keluar. Izinkan untuk mengalir dan lepas. It's okay untuk mengalami rasa sedih. Dan dalam setiap tarikan nafas kita mau ambil rasa tenang, sukacita yang baru, damai yang baru. Lepaskan dan minta pada Tuhan. Kalau ada yang menjadi mengantuk, it's okay. Kalau ada jadi teringat tentang banyak hal di masa lampau, biarkan mengalir keluar. Kalau Bapak Ibu siap, kita akan bergerak
ke jari telunjuk. Genggam jari telunjuk. Mungkin tanpa kita sadari, ada rasa bersalah yang terpendam, atau rasa takut. Takut perekonomian, takut kondisi anak, rasa bersalah pada orang tua, atau mungkin justru kita yang pernah memancarkan ketakutan pada orang lain. Lepaskan sambil terus menatap mata Tuhan. Mereka yang pernah mengalami kekerasan di masa kecil, lepaskan rasa takut itu. Dan minta sama Tuhan keberanian untuk melangkah. Kekuatan. Lalu kita akan bergerak. Kalau Bapak Ibu siap, genggam jari tengah. Jari tengah adalah tentang rasa marah. Kalau ada kemarahan yang terpendam, kebencian, sakit hati, kesel, jengkel, murka, lepaskan. Dan mintakan rahmat pada Tuhan, damai, pengampunan. Kalau Bapak Ibu siap, kita akan bergerak ke jari manis, genggam jari manis. Jari manis ada tentang rasa cemas dan kekhawatiran, stres, panik. Buang dan lepaskan. Terakhir, jari kelingking. Kalau tanpa kita sadari kita punya rasa rendah diri, inferior, ragu-ragu, serahkan pada Tuhan. Dan kita meminta rasa berharga pada Tuhan. Kita meminta keberanian untuk melihat seluruh potensi yang kita punya. Bukan lagi melihat betapa kecilnya aku, tetapi melihat betapa luar biasanya saya dalam Tuhan. Lalu genggam seluruh jari kita secara bersamaan. Sekali lagi, izinkan seluruh frekuensi yang rendah itu mengalir lepas. Dan izinkan Tuhan memperbaharui kita saat ini dengan frekuensi yang tinggi. Kalau sudah, tarik nafas panjang 3 kali, buang 3 kali dari hidung secara perlahan. Lalu pelan-pelan buka mata dan hadir kembali di ruangan. Terima kasih banyak, bisa dipakai kapanpun dan dimanapun finger holds-nya. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua.